Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Afrida dari Pendidikan Biologi A 2019. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis dari artikel nasional dan internasional berkaitan dengan pengembangan instrumen penilaian HOTS. Nah, berikut ini ialah sumber artikel yang saya gunakan. Artikel pertama yaitu berasal dari jurnal nasional yang mengenai validitas instrumen penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan artikel kedua merupakan artikel dari jurnal internasional yang berkaitan dengan pengembangan instrumen penilaian untuk HOTS bagi reservis biology teacher. Selanjutnya adalah tujuan yang diharapkan dicapai dalam analisis kali ini, yaitu pertama, menganalisis pengembangan instrumen penilaian HOTS terhadap pengetahuan siswa berdasarkan penelitian melalui jurnal nasional dan internasional. Yang kedua, mengidentifikasi cara untuk mengembangkan instrumen penilaian HOTS terhadap pengetahuan siswa berdasarkan penelitian melalui jurnal nasional dan internasional. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta penting yang akan kita bahas pada analisis kali ini. Pertama, kita akan menganalisis dari artikel nasional terlebih dahulu. Artikel ini jurnalnya sudah terindeks Sinta 3. Lalu artikel ini berjudul Validitas Instrumen Penilaian Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi tentang Materi Tumbuhan untuk Peserta Didik SMA kelas 10 yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan penulisnya yaitu Masyari dan kawan-kawan. Selanjutnya, pendahuluan atau hal yang melatar belakangi dari penelitian artikel tersebut ialah bahwa keberhasilan suatu pendidikan nasional itu dipengaruhi oleh kurikulum, di mana kurikulum 2013 yang digunakan ini menuntut peserta didik untuk dapat memiliki kemampuan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi dalam sebuah pelajaran. Nah, untuk mengukur kemampuan berpikir kritis itu diperlukan sebuah penilaian sehingga dapat mengukur sampai di mana tercapainya kemampuan tersebut. Dalam proses penilaian tersebut, diperlukan sebuah instrumen penilaian yang memiliki kriteria valid, reliable, objektif, dan praktis. Di sini peneliti menyatakan bahwa di sekolahnya yang ia teliti itu penilaian yang memiliki atau berdasarkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan HOTS-nya itu belum dapat diterapkan dengan baik, sehingga peneliti bertujuan untuk dapat menghasilkan instrumen penilaian HOTS yang reliable, valid, dengan memiliki tingkat kesukaran yang sedang dan memiliki daya pembeda serta option yang baik. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan dengan model 4D dengan tempat penelitian itu di Universitas Negeri Padang dan SMA yang 7 Padang. Subjek penelitiannya adalah 2 orang dosen sebagai ahli atau validator dan 34 peserta didik. Penelitian ini menggunakan tes tertulis dengan 3 macam bentuk pilihan ganda, yaitu pilihan ganda sebab akibat, pilihan ganda biasa, dan pilihan ganda asosiasi. Data penelitiannya itu yang diambil yaitu mengenai hasil validasi, reliabilitas, uji praktikalitas, daya pembeda, serta tingkat kesulitannya. Selanjutnya pembahasannya, itu peneliti ini mengawali penelitiannya dengan tahapan define, di mana ia menganalisis masalah bahwa di sekolahnya itu soal ujiannya hanya pada tahapan kognitif C1 sampai C3 saja, sehingga peserta didik umumnya memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang cukup rendah, sehingga difokuskan untuk membuat soal-soal ujiannya menjadi pada tingkat kognitif C4 sampai C6. Lalu selanjutnya tahap desain. Di sini peneliti mulai merancang instrumennya dan memilih format yang tepat untuk instrumen tersebut. Selanjutnya ke tahap develop atau tahap pengembangan. Jadi peneliti mengembangkan instrumen yang telah dirancang lalu menguji validitasnya dengan validitas logis dan bikin soal. Dan didapatkan bahwa uji validitas logisnya itu termasuk dalam kriteria valid dan dilanjutkan ke uji yang selanjutnya. Nah, ini merupakan 4 aspek yang digunakan dalam mengembangkan instrumennya, yaitu ada aspek materi, konstruksi, bahasa, dan berpikir tingkat tinggi. Dan dari keempat aspek tersebut dilihat di tabel bahwa memiliki nilai yang masuk ke dalam kriteria valid dan menunjukkan bahwa instrumen yang dirancang ini telah memiliki rumusan soal yang telah berkaitan dengan materi yang disampaikan atau dipelajari, lalu memiliki bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memiliki
tingkat analisis pada tahapan C4 sampai C6. Nah, selanjutnya diujikan juga validitas empirisnya. Di sini menguji validitas petir soal, menguji daya pembeda soalnya, dan juga menguji tingkat kesulitan soal tersebut. Dan dihasilkan bahwa dari 50 soal yang diujikan, itu terdapat 33 soal yang valid dan 17 soal yang tidak valid. Nah, kesimpulan yang didapat pada artikel ini ialah bahwa instrumen penilaian yang telah dirancang itu telah memiliki validitas yang cukup dalam segala aspeknya, yaitu ada validitas logis, empiris, reliabel, daya pembeda yang baik, mengacu yang baik, serta praktis, dan memiliki tingkat kesulitan yang sedang. Dengan begitu, instrumen yang dikembangkan ini dapat digunakan dalam penilaian biologi sehari-hari dan dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dari para peserta didik. Oke, selanjutnya kita beralih ke analisis dari artikel internasional. Artikel ini berjudul The Instrument Development to Measure High Order Thinking Skills for Pre-Service Biology Teacher, yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh penulisnya itu Utama, Sejidan, dan kawan-kawan. Dan artikel ini telah termasuk ke dalam jurnal yang terindeks dan bereputasi. Pendahuluan atau hal yang melatar belakangi artikel ini ialah bahwa keterampilan abad 21 itu harus memiliki kemampuan kolaboratif, kreatif, berpikir kritis, dan komunikatif. Sehingga peneliti menyatakan bahwa lulusan perguruan tinggi itu harus dapat mampu disiapkan dengan berbagai perubahan pada abad 21 sehingga dapat atau mampu menguasai segala keterampilannya. Nah, HOTS ini merupakan atau High Order Thinking Skill itu merupakan bagian dari keterampilan abad 21, sehingga diperlukan pengembangan instrumen HOTS yang mengacu pada taksonomi Bloom, bagian analisis, evaluasi, dan kreasi. Maka peneliti ini bertujuan untuk dapat mengembangkan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tinggi atau High Order Thinking Skill tersebut. Nah, selanjutnya ini merupakan aspek-aspek yang dikonstruksi dalam High Order Thinking Skill, yaitu ada aspek analisis, aspek evaluasi, dan aspek kreasi. Nah, tiga aspek ini akan dikonstruksi ke dalam instrumen High Order Thinking Skill tersebut. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian pengembangan. Langkah penelitiannya terdiri atas designing test, trial, determining validity, dan determining reliability, dengan soal atau rancangan yang terdiri atas 12 tes pilihan ganda dan setiap soal terdiri atas 4 opsi jawaban. Lalu subjek penelitiannya yaitu 5 dosen sebagai ahli dan 110 mahasiswa. Data hasil tes yang dianalisis yaitu ada validitas konstruk, daya pembeda soal, serta tingkat kesulitan soal. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Jadi peneliti awalnya telah merancang instrumen sesuai dengan tiga aspek yang telah dikonstruksi tadi, itu ada analisis, evaluasi, dan kreasi, yang mengacu pada domain kognitif taksonomi Bloom C4 sampai C6, yang setelah dirancang selanjutnya itu instrumennya divalidasi oleh para ahli. Nah, ini merupakan tabel yang pertama mengenai validitas isi instrumen HOTS-nya. Validitas isi ini digunakan atau dilakukan sebelum ke tahap validitas konstruk selanjutnya, karena bertujuan untuk mengevaluasi konstruksi dari item-item yang relevan dari instrumen tersebut. Dan dapat dilihat indeks icon dari instrumen HOTS ini itu pada angka 0,8 sampai 1, di mana memiliki kriteria yang validitas tinggi. Lalu selanjutnya ke tahapan validitas konstruk. Nah, di validitas konstruk ini faktor-faktornya itu ada faktor analisis, evaluasi, dan kreatif. Dan ia menggunakan metode CFA. Metode CFA ini adalah metode confirmatory factor analysis, yaitu indikator yang menjadi variabel penelitian dapat diukur secara langsung. Lalu kalau misalnya dilihat pada angka-angkanya itu menunjukkan bahwa semua indikator ini berfungsi dengan baik, maka dapat dilanjutkan ke analisis tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya ini analisis butir soal berdasarkan daya pembeda butir soalnya memiliki nilai rata-rata indeksnya 0,4, sehingga dapat dilihat bahwa butir soal yang dikembangkan ini memiliki daya pembeda yang baik. Nah, selanjutnya ke validitas tingkat kesulitan soal.
Di sini tingkat kesulitannya itu pada kategori yang sedang dengan rata-ratanya 0,42 nilai indeksnya. Dan soal dengan tingkat kesulitan tertinggi itu pada soal nomor 4 dengan nilai indeks 0,52, sedangkan soal dengan kesulitan terendahnya itu di nomor 9 dengan nilai indeks 0,26. Hal ini dilakukan untuk dapat menjaga instrumen HOTS yang dikembangkan ini memiliki kualitas yang baik. Kesimpulannya, instrumen HOTS yang dikembangkan ini siap digunakan sebagai instrumen pengukuran HOTS pada pembelajaran biologi bagi para calon guru biologi. Karena hasil dari validasi konstruknya, terus dari analisis pembeda utir soal, dan tingkat kesukaran utir soal itu menunjukkan bahwa semua unsur dari instrumen HOTS-nya itu telah memenuhi kriteria yang layak. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada analisis kali ini ialah: pertama, bagaimana menerapkan proses berpikir tingkat tinggi pada pembelajaran supaya pengembangan instrumen penilaian HOTS yang digunakan itu dapat mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, bagaimana cara untuk dapat melatih kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi agar dapat mengembangkan instrumen penilaian HOTS dengan tepat. Konsep utama dan tanggapannya ialah bahwa pada keterampilan abad 21 itu diperlukan kemampuan untuk dapat menguasai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, di mana dalam mengukur kemampuan tersebut diperlukan instrumen HOTS yang sesuai. Dan pengembangan instrumen HOTS ini dalam proses pembelajaran harus mengacu pada ranah kognitif taksonomi Bloom dan tahapan analisis, evaluasi, dan kreasi. Dan instrumen yang meliputi kemampuan atau keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kreativitas diperlukan dalam mengukur high order thinking skill tersebut. Selain itu diperlukan juga instrumen yang valid dan reliable. Selanjutnya, ini merupakan kosakata atau istilah baru yang saya baru temukan, yaitu pertama ada validitas konstruk, itu menunjukkan bahwa ukuran atau sejauh mana sebuah alat ukur dapat menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya ialah validitas logis, yaitu validitas yang menunjukkan sejauh mana tes dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur tersebut. Dan yang ketiga yaitu confirmatory factor analysis atau CFA, yaitu memeriksa dimensi sebagai referensi untuk memverifikasi asumsi undimensional dari instrumen pengukuran. Selanjutnya ialah refleksi yang dilakukan didapatkan pada analisis kali ini, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu perlu dilatih dan diterapkan dalam setiap proses pembelajaran, sehingga pendidik memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik untuk dapat melatih HOTS tersebut, salah satunya dengan mengembangkan instrumen penilaian HOTS yang valid dan reliable. Kendala yang dialami dalam analisis kali ini ialah agak sulit untuk memahami metode dan beberapa kosakata yang digunakan pada sumber bacaan, khususnya pada jurnal internasional, sehingga penulis harus lebih giat lagi dalam memahami dan menganalisis artikel tersebut. Oke. Sekian mengenai presentasi analisis artikel nasional dan internasional yang berkaitan dengan topik pengembangan instrumen penilaian HOTS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.